warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NPM 24241004. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sari Yunis, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kerangka karangan, yaitu yang pertama ada kerangka berdasarkan perincian. Kerangka nonformal menuntun sementara yang dapat diperbaiki dan disesuaikan. Lalu ada kerangka formal, struktur yang digunakan untuk topik kompleks atau pemahaman mendalam. Lalu yang kedua ada kerangka berdasarkan perumusan teks. Kerangka kalimat atau menyusun ide dengan rincian yang jelas dan tepat. Kerangka topik menyajikan ide luas yang kemudian akan dikembangkan lebih detail lagi. Di sini ada syarat-syarat kerangka karangan, tesis atau pengungkapan maksud yang jelas. Setiap unit mengandung suatu gagasan, lalu ada pokok-pokok disusun secara logis, penggunaan simbol yang konsisten. Nah, di sini ada peran kerangka karangan, yaitu memudahkan penyusunan kerangka karangan secara teratur dan sistematis, membantu penulis dalam mengurangi masalah dengan jelas, menyeleksi materi yang relevan dan menghindari yang tidak perlu, lalu ada membantu menciptakan klimaks yang menarik. Setelah itu, menghindari pengungkapan pembahasan yang sama menjadi patokan penulis dalam menyusun karangan. Yang terakhir ini ada memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Baik teman-teman, kita masuk ke pengertian kutipan ya. Pengertian kutipan menurut para ahli memiliki kesamaan bahwa kutipan adalah pengambilan atau peminjaman kalimat, pendapat atau gagasan dari sumber lain yang sudah terdokumentasi untuk memperkuat argumen dalam sebuah karya tulis. Lalu menurut Keraf, kutipan adalah bagian dari suatu pernyataan atau pendapat yang sudah terdokumentasi dan digunakan sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat si penulis tadi. Nah, di sini ada manfaat kutipan. Yang pertama yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, lalu menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, lalu memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kedua ini ada mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan. Kemudian ada memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Lalu yang terakhir ada membaca kritis. Pengertian membaca kritis yaitu membaca kritis adalah proses membaca yang melibatkan analisis, evaluasi, dan interpretasi teks secara mendalam. Membaca kritis tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga menilai kekuatan dan kelemahan argumen, mengidentifikasi bias, dan mempertimbangkan implikasi teks. Lalu ada membaca kritis memungkinkan pembaca untuk memahami isi teks secara lebih mendalam, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen, mengidentifikasi bias dan asumsi teks, dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.